محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Al-Hadits atau kama qala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sekalian selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Di samping itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, taufik yang dilimpahkan kepada kita sekalian, terutama pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat yang merupakan kewajiban sebagai orang yang beriman. Kita hadir di masjid ini tidak ada yang memaksa, tetapi ini semua dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa sholat Jumat ini adalah wajib bagi kita sebagai orang yang memeluk agama Islam, sebagai orang yang beriman. Karena itu marilah kita selalu melaksanakan sholat Jumat dan sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban bagi muslim, bagi mukmin. Saudara sekalian, sesuai dengan tema yang tadi diumumkan bahwa hari ini dengan tema karakteristik bagi orang-orang yang beriman. Hadirin, bicara karakteristik, maksud saya karakteristik adalah satu tabiat, suatu watak, suatu kebiasaan
suatu sifat, suatu profil dan perilaku yang harus dilakukan oleh orang yang beriman. Salah satu di antara karakter orang yang beriman adalah sholat Jumat seperti hari ini. Sholat Jumat adalah wajib. Jangan seorang pun yang mengaku muslim meninggalkan sholat Jumat dan meninggalkan sholat-sholat fardu, karena itu ciri orang beriman. Saudara sekalian, di samping ciri-ciri orang yang beriman adalah ibadah dengan baik, dengan sholat yang khusyuk, yang tertib, adalah orang beriman itu memiliki jiwa sosial. Orangnya dermawan, orangnya peka terhadap problem-problem keumatan, problem-problem sosial. Sebagaimana ayat yang tadi saya baca, dan ayat ini Bapak, saudara sekalian bisa melihat di depan paimaman kita ada tulisan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masjid wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailin wa firqah. Ini yang saya ambil. Jiwa sosial di sini tercantum dalam ayat ini, wa atal mal. Sampaikan harta kalian, berikan, salurkan harta kalian yang dicintai itu kepada kerabat, kepada orang-orang dekat, orang-orang yang jadi famili kita. Apakah famili dalam keluarga, apakah kekerabatan di dalam pekerjaan. Wal yatama, menyalurkan harta kepada anak yatim. Kita bikin panti-panti asuhan untuk bagaimana mengentas mereka, menyekolahkan mereka, mendidik mereka agar jadi orang yang bermanfaat. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnas sabil, orang yang tidak sanggup di perjalanan. Ibnas sabil ini di dalam diskusi dibahas juga tidak sekedar orang kehabisan sanggup di perjalanan, tapi juga anak-anak yang drop out dari sekolah. Betapa banyaknya anak-anak yatim, anak yang drop out sekolah. Kita didik, kita pelihara. Wasailin, orang yang minta-minta, apalagi zaman sekarang. Orang yang sudah kurang. Firqah, dan orang-orang masih diperbudak, baik itu secara absolut maupun temporer. Jadi ini antara lain ciri orang yang memang disebut orang mukmin adalah peka untuk mengatasi problem-problem sosial dan problem-problem keumatan. Hadirin, ketahui bahwa negara kita Indonesia ini negara yang besar, umat Islam sangat besar jumlahnya, tapi kemiskinan juga cukup besar di negeri ini. Jadi oleh karena itu, orang yang mampu kalau mengaku muslim yang beriman adalah mereka mesti patuh kepada ajaran agamanya, membantu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Kemudian saudara sekalian terhormat, tadi ada ayat yang saya baca dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Orang yang disebut mukmin adalah orang yang iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Iman pada Allah dalam arti yakin Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu tunggal. Allah tidak lebih dari satu. Wa ilahukum ilahun wahid. Allah Tuhan yang Maha Esa. Iman adanya Allah, iman adanya Rasul. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Inna risalah wal nubuwah qad inqata'at. Fala rasulah wala nabiyya ba'di, kata Rasul. Kalau ada orang mengaku jadi nabi pada zaman ini berarti palsu. Mereka adalah tergolong aliran-aliran yang melanggar dari ajaran agama Islam.
Kemudian ayat ini menegaskan orang yang beriman adalah orang yang tidak punya keraguan-raguan. Walam yartabu. Saya ingin mengajak Bapak, saudara sekalian, menjadi orang muslim harus yakin kepada ajaran agamanya. Jangan ada keraguan-raguan sedikit pun. Kita yakin Islam agama yang benar. Quran adalah kalamullah. Sehingga umat Islam punya sumber hukum pertama Al-Quran, kedua hadis Rasul Muhammad SAW, kemudian ijma' ulama, ijma' sahabat, kemudian al-qiyas, dan seperangkat istibat hukum, sistem pengambilan hukum di dalam Islam. Mari kita ngikuti koridor di dalam Islam, jangan keluar dari real. Sebab zaman akhir ini banyak aliran-aliran yang disesatkan, sehingga banyak di antara umat Islam yang keluar dari real. Kemudian ayat ini menegaskan wajahadu bi amwali wa anfusihim fi sabilillah, mereka berjuang dengan harta kekayaannya dan jiwa raganya. Tadi sudah saya sebut mengenai mengatasi problem sosial. Ayat ini ditutup dengan kalimat ulaika humus shadiqun, itulah orang yang benar. Hadirin rahimakumullah. Sebenarnya kalau kita bicara masalah iman, saya telah meneliti di dalam Al-Quran bahwa ayat-ayat yang menjelaskan tentang keimanan di dalam Al-Quran kurang lebih ada lebih dari 800 ayat. Karena itu tidak mungkin dalam khutbah yang durasi sangat singkat untuk menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang mukmin. Kalian semua saya anjurkan untuk mengkaji Quran. Quran yang jumlah ayatnya 6.600 lebih itu 800 sekian adalah menyangkut iman. Kebalikannya adalah menyangkut kafir. Di dalam Al-Quran ada 500-an ayat. Sehingga Quran itu adalah sumber yang pertama. Kemunduran Islam zaman ini oleh karena kurang paham orang terhadap Al-Quran, kurang mau memahami Islam secara menyeluruh. Kita perlu mengaji, mempelajari Al-Quran Karim dengan penafsirannya, mempelajari hadis dengan pembahasannya, mempelajari kitab-kitab fikih hasanah Islam untuk supaya mengetahui tentang Bukharatul Madhab, perbedaan-perbedaan pendapat. Tapi juga perlu mempelajari tasawuf, perlu mengkaji hikam, mengaji Ihya Ulumuddin, bagaimana tentang hati. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang iman ini, tapi tidak mungkin diterangkan dalam khutbah yang singkat ini. Saya persilakan Bapak, saudara sekalian, untuk mengkaji, mendalami isi kandungan Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain, terutama Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sebagai yang terakhir, karena waktu telah dibatasi di dalam khutbah ini, maka saya ingin menyarankan, mengajak para jamaah bahwa langkah-langkah sekarang ini yang perlu kita tempuh adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah kaderisasi dan SDM yang harus kita bina anak-anak didik kita, mendirikan pondok pesantren, sekolahan, lembaga-lembaga Islam seperti tadi diumumkan, lembaga Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bangun ekonomi. Umat Islam harus mengejar ketertinggalannya. Ekonomi dikuasai orang lain. Negeri ini ekonomi dikuasai orang lain, bukan orang Muslim. Umat Islam harus mengejar. Anak didik kita bina dengan baik, kita beri ilmu bagaimana bisa mencapai ekonomi yang maju sebagaimana orang lain. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang perlu kita persiapkan adalah siasat jihadiyah, strategi perjuangan. Banyak sekali hal-hal yang perlu didiskusikan, kita bahas bersama untuk bagaimana langkah-langkah ke depan agar negeri ini menjadi maju, tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi pembunuhan, tidak terjadi pembusukan, adanya berita-berita yang merusak. Kita perlu menyusun strategi perjuangan
dan itu tentunya perlu dibicarakan oleh lembaga-lembaga yang punya kepentingan di dalam masalah ini, sehingga perlu ada keputusan-keputusan yang harus kita jabarkan, kita sampaikan di dalam khutbah Jumat seperti ini. Karena itu Jumat adalah suatu pembinaan masyarakat secara umum. Karena itu barangkali saya juga ingin sarankan bahwa khutbah memang zaman ini dibatasi, tapi saya boleh usul barangkali kepada lembaga termasuk Masjid Al-Akbar ini, Jumatan adalah satu waktu yang paling tepat untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Dan dulu memang khutbah dibatasi 10 menit, 15 menit itu oleh karena COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, banyak korban. Kita harus menjaga jarak. Tapi zaman ini sudah ada perubahan, sudah kembali kepada keamanan insya Allah. Karena itu kebijakan khutbah Jumat yang 15 menit barangkali saya usulkan supaya ditambah. Ini hadir direksi atau ketua pengelola masjid. Dan saya kebetulan juga masih menjadi pembina Masjid Nasional ini. Saya ingin mengusulkan agar khutbah Jumat ini tidak 15 menit, tapi lebih daripada itu. Ini saya ingin sampaikan supaya orang menyampaikan khutbah, menyampaikan narasi masalah Islam ini ada cukup waktu agar orang tidak salah paham. Biasanya membahas suatu masalah tidak selesai, itu mesti ada orang salah paham, kurang. Jadi karena itu perlu dibicarakan kembali. Bahkan saat ini ada suatu masjid yang sama sekali tidak 15 menit, hanya 8 menit dan 10 menit. Bicara khutbah pertama saja yang bahasa Arab itu sudah habis. Padahal khutbah ini adalah arahan secara umum pembinaan umat yang sangat strategis. Ini perlu saya sampaikan dan saya patuh hari ini 15 menit. Tapi barangkali ke depan perlu ada usaha-usaha untuk perbaikan kembali. Dan barangkali perlu dikembalikan dulu ada dialog. Setelah cuma ada dialog dengan para jamaah, sehingga kita bisa tukar pikiran dengan masyarakat. Ini menjadi pembicaraan saya kira ke depan. Saya secara umum melontarkan ide terbuka kepada para jamaah agar umat Islam tidak kelihatan lesu zaman ini. Karena Islam ini mundur di seluruh dunia, khususnya negara kita. Limadza ta'khurul muslimun maka dulu. Mengapa Islam ini mundur sedang orang lain adalah maju? Oleh karena kita tidak rukun, kita tidak patuh kepada ajaran agama dengan baik, dan kita lebih cinta, lebih memperhatikan pendapat orang-orang dari luar daripada gagasan-gagasan ajaran yang bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Demikian hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kepada kita, melindungi kita. Mudah-mudahan iman, keyakinan kita tidak berubah. Kita tetap diberi hidayah oleh Allah menjadi orang yang mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil 'azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Amin. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qul farhamu anta khairur